Wih, Jangan dinaikin ya. lancar banget. Hanya bisa pasrah. Lancar. Bisa diputar. Tapi kok Iya. mukanya kayak Ya karena kita Indonesia. Indonesia. Kayak mau gak mau harus dijalanin emang. Iya. ngomongin, berarti kan UAS selesai nih. Iya, benar. Bentar lagi libur dong. Info loker. Tapi ada gak rencana dari kalian tuh kayak planning lah mau ngapain gitu habis UAS? Kan mau libur juga nih, udah mau tahun baru, libur Natal, mau ngapain kira-kira? Jalan-jalan. Balik kampung. Iya. Refreshing. Refreshing juga ya. Refreshing kemana? Jalan-jalan kemana? Kemana aja yang penting healing bisa. ya. Iya. Tapi kayaknya enak gak sih kalau misalkan kita sebagai bentuk perayaan selesai UAS kayak kita bakaran gitu loh. Oh ini udah pulang nih bakar makan sih karena tahun baru gitu ya. Iya. Kan? Ya seru banget gitu loh. Cuman kalau kata gue, Enggak banget sekarang tuh. Kenapa tuh? justru seru gak sih? Seru gak sih bakaran? Ya seru sih, Cuman cuman ya kayak selesainya UAS gitu. Sekarang tuh kayak gak banget. Ya karena menurut gua kan kita tuh udah deket ini ya nih ke tahun baru, terus ada Natal juga gitu ya. Itu udah pasti kayak aku tuh naik banget drastis parah Harga gitu. harga banget oh gitu. Iya. Oh iya, aku juga mendengar kemarin tetangga habis belanja ya, katanya dari minyak, cabai-cabai gitu sama gula itu naik banget gitu. Wow. Tahu sendiri kan ya, ibu-ibu kalau belanja itu pasti Iya. naik dikit ya, dikit pasti jadi Naik masalah. dikit, nggak bisa. Tapi wajar nggak sih? Soalnya kan udah mau akhir tahun juga, jadi otomatis ya pasti harga-harga barang-barang pokok kayak gitu kan ya. Wajar nggak sih? Wajar aja sih. Emang apa hubungannya sama harga naik sama tahun baru? Hubungannya apa? Lo nggak ingat yang dikatain Bu Tiwi itu? Kan Yang mana? ini loh, kita kan menghadapi libur Natal sama tahun baru. Terus banyak orang-orang tuh kayak libur, ya masanya libur kan ya, terus jadi kumpul keluarga Iya. gitu. Jadi kan otomatis keluarga berkumpul pasti kayak gak lengkap ya kalau nggak ada kudapan. Nah, otomatis permintaan apa ya untuk bahan pokok tuh terus meningkat ya nggak sih? Iya, apalagi kan acaranya tuh ada acara Natal ya kan. Ya, Otomatis pasti ada Acara Natal, acara besar. baru Natal lagi. acara-acara kayak Natal, Lebaran itu pasti ada yang namanya kudapan kan? Iya, pasti ya, pasti. Tahun baru mau Natalan terus Lebaran itu pasti harga-harga tuh pada naik. Pasti. Itu Betul. pasti berhubungan sama inflasi. Ngomongin tentang inflasi, by the way, gue punya video pemaparan dari teman gue dari teman kita Risma itu mengenai berita terkini tentang inflasi nih. Jadi mungkin bisa kali ya kita tonton dulu sebelum kita lanjutin obrolan selanjutnya, supaya bisa tahu juga nih inflasi di Indonesia sekarang lagi. Selamat makan. Indonesia tercatat memiliki angka inflasi bulanan sebesar 0,38% pada November 2023. Ini merupakan peningkatan indeks harga konsumen dari 115,64 pada Oktober 2023 menjadi 116,8 pada November 2023. Sementara secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 2,19%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai menyumbang inflasi pada Desember 2023, terutama berasal dari produk makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir, setiap Desember selalu terjadi inflasi. Adapun
kelompok pengeluaran yang cenderung memberikan andil inflasi terbesar pada Desember sejak 2019 hingga 2022 antara lain kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara melaporkan perkembangan inflasi saat menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Senin. Ia menyampaikan kondisi inflasi Indonesia masih cukup terkendali di level 2,9%. Namun demikian, Wamenku mengingatkan untuk memberi perhatian khusus pada inflasi harga pangan. Nah, gimana nih videonya dari Risma, jelas gak? Jelas banget. Jelas pasti. Nah, kalau dari pemaparan yang udah Risma sampaikan dari video terkait inflasi di Indonesia, kita bisa simpulin kalau misalkan di Indonesia, terutama dari bulan Oktober sampai saat ini, inflasi di Indonesia itu terus meningkat. Tapi walaupun begitu, di Indonesia tuh terkait inflasi masih bisa terkendali dengan baik sih. Kalau kalian gimana? Gue ya sih. Berarti kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia ini sudah baik dong. Iya sih, tapi kayak nggak menutup kemungkinan gak sih kalau misalkan inflasinya terus meningkat, kayak nantinya tuh bakal berdampak juga gitu loh. Kayak maksudnya ya, nantinya tuh bisa jadi kalau inflasinya terus meningkat, bank tuh bisa sampai mengeluarkan kebijakan pengetatan, kebijakan kontraktif ya, kayak kebijakan moneter, tapi dari bank sentral. Nah, itu tuh sebagaimana kan kayak tercantum di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh kestabilan nilai rupiah itu kan antara lain kestabilan antara harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi kan. Jadi menurut gue kayak nggak bisa jadi gitu loh. Pentingnya bakal ada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan mungkin kan kalau misalkan nih ya perekonomian tuh sedang mengalami resesi itu juga peredaran uang itu meningkat. Jadi ada cara atau kayak dari BI itu atau bank sentral itu dia akan membeli surat-surat berharga gitu loh, yang tujuannya untuk mengurangi aliran uang ke masyarakat, dan ya itu caranya menjual surat-surat berharga itu Untuk mengurangi peredaran uang. Iya. Jadi kan uang yang ada di masyarakat tuh kayak masuk ke BI, kalau bank sentral ketika BI-nya menjual surat-surat berharga gitu ya. Nah, menurut kalian ya, inflasi itu bisa mempengaruhi daya beli masyarakat nggak sih? Kalau menurut gue iya sih. Menurut gue berpengaruh sih, berpengaruh. Karena terjadinya inflasi itu, pemerintah itu akan menaikkan pajak untuk mengurangi peredaran uang yang ada. Berarti ketika si pemerintah itu meningkatkan pajak, otomatis kayak pendapatan bersih ya, itu bakal berkurang dari biasanya. Dan itu bakal jadi ini nggak sih, menurunkan minat untuk belanja. Bisa. Kayak Bisa buat orang mikir-mikir lagi gitu kan, kayak ada pendapatan bersih dia berkurang gitu. Iya, betul. Kayak jadi bahan pertimbangan banget ya, kayak uang segini cukup gak nih buat beli apa? Berarti mempengaruhi hidup. Dan ngomongin pajak ya, Bu Sri Mulyani juga meningkatkan sebesar kalau nggak salah 35% untuk yang memiliki pendapatan tinggi. Jadi orang-orang yang tersebut itu mau nggak mau membayar pajak lebih besar lagi gitu. Lumayan ya, berapa persen? 35%. Wow. Selebih ya untuk pendapatan yang tinggi. Yang tinggi. Iya, kalau nggak salah tuh tercantum dalam undang-undang juga sih, Apa di tuh? Undang-Undang Nomor 7 2021. Kalau nggak salah undang-undang ini tuh berlaku sejak 2022 tentang harmonisasi perpajakan.
inflasi ringan itu punya manfaatnya, yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Apalagi yang merasa teruntungkan itu yang pedagang. Jadi dengan harga yang lebih sedikit lebih naik harganya, ya ada hasrat untuk berjualan gitu. Dan pasti itu juga buat kehidupan mereka kan. Jadi pendapatannya lebih besar pada waktu tertentu kan. Jadi nggak mungkin setiap bulannya pasti ada inflasi kan, nggak mungkin gitu. Jadi pedagang-pedagang itu juga memanfaatkan situasinya gitu tuh dengan baik gitu. Pasti mau nggak mau juga kan ada sugesti gitu ya untuk wah ini kesempatan nih, jadi ada hasrat. Ya. Jadi guys, bisa kita simpulkan ya bahwasanya inflasi juga memberikan dampak yang positif nih, terutama buat pedagang-pedagang kecil. Nah, karena ini gak sih tahun 98 itu kan pernah terjadi tuh krisis moneter yang inflasi juga dong. Ya di situ tuh satu-satunya usaha itu yang kayak nggak pernah yang nggak tahu ya, yang nggak terdampak soalnya tuh UMKM. Oh iya benar-benar. Jadi UMKM ini sebenarnya sangat membantu negara kita. Berarti UMKM Jempol. UMKM sangat memberikan andil yang sangat besar sih ketika inflasi waktu itu. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih inflasi, gimana inflasi di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut kalian, kenapa sih inflasi itu dianggap sebagai masalah ekonomi? Kalau menurut gue sih karena inflasi ini tuh terjadi inflasi yang tinggi, itu tuh menyebabkan nilai mata uang tuh berubah dengan drastis gitu loh. Dengan mata uang yang kehilangan nilainya, itu tuh bisa menyebabkan ketidakstabilan harga di pasaran. Ketidakpastian ini untuk dari perusahaan ya, perusahaan dan konsumen. Jadi karena ketidakpastian ini karena nilai mata uang yang berubah-ubah dan harga barang-barang yang berubah-ubah, jadi susah sekali untuk menentukan arah masa depannya bagaimana dengan peraturan yang harus diubah-ubah pada setiap waktunya. Jadi begitulah pengertian ketidakpastian tersebut.